oke. Nah, eh, mungkin saya mau beralih ke topiknya Pak Jelal nih soal apa planning gitu ya. Masih soal ini ya, masih soal politik gitu. Tapi kita masuk ke apa namanya planningnya gitu. Eh, kan selama ini kan kita kan harus setuju ya bahwa manusia itu kan semakin ke sini kan semakin berkembang gitu kan. Apalagi Asia itu kan percepatan kenaikan penduduknya kan benar-benar tinggi gitu kan. Kita aja baru nyadar kalau sekarang kita tuh OTW 300 juta penduduk gitu kan. Gede lah gitu kan. Nah, yang itu kan kemudian dari sana kan meniscayakan, saya membahasakan meniscayakan aja ya gitu, meniscayakan adanya pembangunan-pembangunan gitu ya. Baik itu pembangunan yang sifatnya private gitu, maupun yang sifatnya publik gitu. Publik itu mungkin kayak facility-facility gitu, entah itu rumah sakit, tol, dan sebagainya gitu. Tapi kan dalam membangun fasilitas-fasilitas ini, baik yang private maupun yang publik ini kan kemudian nanti muncul tuh apa namanya contoh kayak misalnya saya tuh ini Pak pernah diskusi sama Pak Ed Supriyatna gitu. Kebetulan beliau tetangga saya Pak, tetangga saya di komplek gitu. Nah Hmm. itu Ya, beliau tuh ya, 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 ya Pak Yayat, Pak Yayat Trisakti gitu. ya, Nah, ya. itu beliau tuh pernah kalau nggak salah cerita gitu soal kalau nggak salah Pak Jokowi itu kan eh, pas periode awal kan beliau nyalon di apa sorry ngantor di Bogor kan gitu ngantor di sana Bogor terus gimana caranya supaya nggak macet gitu lalu kemudian beliau ngusulin eh, waktu itu satu arah gitu jadi Pak Bima Arya wali kota Bogor bikin satu tim salah satunya isinya beliau gitu Pak Yayat Supriyatna terus diusulkan lah kemudian bikin satu arah gitu kan satu arah lingkar istana itu. Nah, dan itu macam-macam itu tantangannya gitu. Misalkan rute angkot yang kemudian numpuk gitu kan, karena di jalur itu tuh ada banyak rute angkot yang sejalur gitu kan. Kemudian juga macam-macamnya gitu. Atau misalnya mungkin kalau kita bicara eh, apa namanya proyek-proyek sekarang tuh misalnya kayak PSN-PSN yang sifatnya tuh bangun dari nol gitu. Misalnya dulu kemarin ada Rempang, terus nanti ada apalagi ya PSN tuh ada banyak lah gitu yang juga pernah dibahas sama Bu Mira gitu. Yang itu kan juga akan ada banyak apa ya hal-hal yang bersinggungan gitu kan. Masyarakatnya yang kemudian akhirnya menolak gitu kan. IKN aja yang OTW apa yang sudah OTW bangun kan gitu, walaupun banyak orang yang bilang nggak bakal jadi gitu. Itu aja kan masih ada pertentangannya gitu kan motong jalur air lah, terus apa tanahnya itu emang nggak bisa dibangun bangunan, terus apa mengganggu habitat dan sebagainya. Nah, apakah kemudian pembangunan-pembangunan semacam ini, Pak, emang meniscayakan hal itu atau sebenarnya itu bisa dihindari, Pak? Sorry, pertanyaan tadi? Pembangunan-pembangunan semacam itu gitu. Ah, Misalnya bangun PSN atau apa gitu atau ah. pembangunan apa namanya sesuatu entah itu sesuatu yang baru atau memugar sesuatu yang lama itu harus meniscayakan hal demikian Pak. Eh, Hmm. Hmm. bergesekan gitu. Ya, itu balik lagi tadi yang pertama saya bilang, Mas ya. Hmm. Banyak yang berkuasa, dia itu tidak sadar bahwa sebetulnya dia itu dibayar oleh masyarakatnya. Hmm. Oke, Ya, iya. Iya. echo chamber lagi tuh. Hmm. Balik lagi ke echo Nah, dia chamber. bilang, Iya. oh, saya kan melakukan yang baik, gitu ya. Hmm. Nah, Oh, oh, taruh, Pak. Saya ingat, Pak. Berarti itu sebenarnya tergantung dari orang-orang sekitarnya juga nggak sih? Berarti kalau misalnya nih, misalnya umpama gitu, pemimpin kita itu di sekelilingnya itu adalah orang-orang yang kritis, berarti hal-hal kayak demikian bisa dihindari, Pak. Kalau ngomongnya echo chambers, Pak. iya, tapi yang di sekitarnya itu siapa, gitu kan? Oke. Penguasa itu yang orang pemerintah lah, gitu ya. Hmm. Gak apa-apa, memang mereka tuh kita yang bayar. Ya, Gitu. Masalahnya mereka sadar nggak kita yang bayar. Itu dulu, Mas. ya, benar, 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 Nah, benar. kalau yang membayar pun tidak Hmm. pernah mengingatkan dia, dia nggak akan ingat bahwa dia itu harus melayani orang yang dia bayar, gitu loh, Mas. Oke. Oke. Saya selalu mengambil contoh Hmm. penerbangan. Penerbangan, ya, ya, ya. Dulu penerbangan kita cuma dua, Mas. Oke. Garuda Satu sama. Garuda, satu lagi Merpati.
Ya, satu grup itu Berkat mah. sekarang mas satu grup ya, ya memang sama-sama punya pemerintah ya, Oh tetapi iya. Merpati itu tugasnya adalah bikin perintis mas. Oh, perintis. Perintis itu berarti ke daerah-daerah Perintis, terpencil yang betul, secara bisnis nggak menguntungkan gitu. betul. Dulu itu Merpati. Kalau Garuda yang daerah komersial. Oh iya, berarti ininya lah apa namanya apa sih namanya kalau high end-nya lah gitu. Ya, nah yang ingin saya katakan nggak ada kompetisi mas. Iya karena cuma dua itu doang gitu. Ah, jadi waktu itu saya ingat saya masih kuliah, masih sekolah Hmm, lah gitu. hmm, Saya kalau mau beli, mau pulang kampung gitu, tentunya direncanakan, nggak bisa tiap tahun. Kan gitu ya Mas ya. iya, Nah, kita udah nabung segala macam dan eh, membeli tiketnya itu nggak bisa besok mau berangkat Mas, atau seminggu sebelumnya. iya, Kita iya. pesan dari beberapa bulan sebelumnya. Hmm, Pertanyaannya adalah, terus aman itu tiket? Belum tentu Mas. Bisa iya, aja Anda di cancel gitu loh. di cancel berapa? Kenapa? Waktu itu Garuda mungkin dia tahu bahwa dia hidup karena dibayar oleh penumpang. Benar, Tapi mungkin dia kurang memperhatikan apa kata penumpang kan gitu, Mas. iya. Nah, Hmm, tapi begitu ada competitors, masuklah hmm, Sempati waktu itu, masuklah hmm, penerbangan-penerbangan lain gitu, maka dia harus menghormati atau setidaknya mendengarkan, memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah diregulasi yang ditetapkan oleh Departemen Perhubungan kan gitu Mas. iya. Ya, bahwa tidak boleh telat, kalau telat begini, kalau segala macam. Dia Hmm, baru kenal yang namanya service level Mas di situ. oke. Standar pelayanan minimum dia baru dengar gitu ya. Hmm, Karena kalau dia tidak dengar, maka penumpang pindah kepada penerbangan yang lain. yang secara pelayanan lebih oke. Nah, pelayanannya lebih oke. Hmm, Nah, sama juga dengan pemerintah gitu loh. hmm, Kalau penumpangnya, jadi hmm, masyarakatnya gitu, iya. kritis dan mengerti tentang hak-hak dia, Hmm, dia akan mendengar. Loh, Mas, tapi kan pemerintah satu. Lah iya, tapi kan pemerintah bisa diganti. iya. Ya kan? Bisa Benar-benar. diganti. Minimal ada pemilihan berikutnya. Kan gitu, Mas. Atau enggak dalam keadaan terburuk, chaos misalnya gitu. Ah, itu anggaplah itu Faktor lain lah gitu. extraordinary ya. Tetapi kalau Iya. normalnya kan ada 5 tahunan. Kan Iya. gitu loh, Mas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, lalu kenapa setiap 5 tahunan itu tidak terjadi? Hmm. Lebih katakanlah pakai sembako, bagi duit, gitu ya. Iya, iya. Kenapa itu tidak terjadi? Karena memang yang pemilihnya ini belum kritis di situ, gitu loh, Mas. Hmm. Tapi kalau Bahkan mungkin kalau kritis tuh, kalau misalkan lewat bansos atau uang tuh mungkin masih mending lah Pak gitu. Kalau kemarin tuh kasusnya beberapa ya Pak. Ini yang juga saya miris Pak. Milih karena kasihan Pak. nah, Karena kasihan Pak. ya bisa jadi, ya bisa jadi. Artinya kan dia bukan bukan mementingkan haknya, gitu loh, Mas. Iya. Nah, jadi balik lagi. eh Oke, tadi Anda bicara soal apa yang dikerjakan Yayat mungkin ikut terlibat dalam mengatur lalu lintas di Bogor, misalnya gitu Iya. ya. Ha. Bicara macet, Hmm. sebetulnya kan kalau secara teori gitu kan, Iya. kita kan bisa apa namanya, mengidentifikasi penyebab macetnya apa sih? Gitu. Iya. Pertama, penyebabnya itu adalah eh, akses. Jadi fungsi bangunan di sepanjang jalan itu Hmm. bukan pemukiman, ya, Iya. dan masing-masing punya akses untuk keluar masuk dengan mudah. Iya, benar 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 benar. Katakanlah ada toko, ada kantor, ada hotel dan sebagainya. Kan gitu, Iya, Mas. iya benar benar. Nah, ya tentunya jadi macet dong. Karena nanti ada yang pas, nggak selalu, tapi pas begitu ada yang mau belok, dia melambat. Melambat akan muncul ke belakang kan, Mas? Iya. Nah, sementara di jalan itu, Hmm. setiap detiknya atau setiap menitnya ada kendaraan yang datang dari tempat lain. Otomatis jadi ngantri, kan gitu, Mas? Iya. Itu penyebab satu. Lalu penyebab dua apa?
banyak orang pakai kendaraan pribadi, kan gitu Mas. Iya Betul kan? banget. Nah, banyak mobil, ada lagi motor dan sebagainya. Nah, sekarang ada Iya, ojek, ya kan? Ojek iya. online, terus parkir di pinggir jalan dan seterusnya dan seterusnya. Hmm, Terus pemerintahnya dia tidak membuka kembali kewajiban dia gitu loh Mas. Kewajiban dia itu sebetulnya apa? Itu adalah memberikan pelayanan publik, hmm, ya kan? Public transport itu adalah pelayanan publik. oke, iya, iya. Semua itu sudah tertuang di dalam undang-undang dan sebagainya kan gitu Mas. Ya. Iya. Nah, dia tidak menyediakan itu, tapi Hmm, dia ingin menyelesaikan persoalan kekinian itu dengan hmm, cara instan juga gitu loh Mas. iya, Tapi iya, tidak iya. menyelesaikan, tidak memberikan public transportnya. Nah, ini memang selalu terjadi dikotomi di sini. Di sisi lain, seringkali kita mendengar bahwa pemerintah, termasuk di Bogor sana, bilang, oh yo masyarakat, ayo kita pakai public transport. Kita sekarang sudah punya Bogor Trans atau apapun Iya, namanya. Bogor Trans berapa? Transpakuan, Trans Transpakuan Reborn. Pakuan, gitu. Suruh ngomong gini segala macam, tapi di sisi lain, dia berharap bahwa pembelian kendaraan itu meningkat tiap tahun. Karena dari sana bisa diambil tuh apa pajak kendaraan gitu buat PAD. Betul. Pajak biaya balik nama, pajak Hmm, kendaraan, pajak BBM, dia tarik semua di situ, pajak parkir, hmm, segala macam gitu loh Mas. iya. Nah, ini lebih karena apa ya? Menurut saya sih ya karena tadi nggak ada yang ngingetin gitu loh Mas. Hmm, iya, iya, iya. Tapi kalau diingetin seperti tadi saya contohkan, Mas Afik sudah bayar 50.000, 53.000 gitu kan? Hmm, iya. Lalu biayanya nih 50.000. Anda kan nanya, loh kalau gitu kenapa dong saya harus pakai sepeda motor kemana-mana? Gitu. Hmm, iya, Kenapa saya tidak ada public transportnya? Dan betul. seterusnya gitu. Nah lucunya, Hmm, kekacauan atau ketidakmampuan pemerintah ngurusin ini, lalu terus mau bikin contoh di IKN. Gitu kan? Dia mau bikin di iya, sana, oh Anda kemana-mana cukup jalan 10 menit. iya. Loh, kamu tuh bangun IKN pakai duit saya loh. Gitu. Hmm, Beresin dulu tempat saya ini 10 menit. minimal gitu kan. Iya dong. Ya oke lah kamu mau bikin sana 10 menit. Hari di sini bikin 15 menit dulu deh. Gitu kan. Hmm, Nah itu tidak terjadi Mas. Jadi I'm sorry to say, Mas Yayat harusnya ngerti itu gitu loh. Jadi harusnya. kanan ke kiri ngomongin soal teknis yang ya menurut saya terlalu cepat ya untuk ngomongin Hmm, bulan itu. Ada problem besar yang sebetulnya planolog ya. hmm, Di sini saya ngomong planolog. Planolog harus melihatnya secara lebih holistik. Planologi itu, Mas, adalah hmm. ilmu yang bukan bagi orang yang berpunya saja. Ya. Ya. Dia harus memikirkan terhadap orang yang tinggal di kolong jembatan, Mas. Hmm. Kalau kolong Beda beda sama jembatan. arsitek ya. Kalau arsitek itu tergantung klien dong ya. Kliennya Iya. bikin rumah ini dia bikinin. Iya, Tapi kalau bahkan dia planolog aja sama teknik sipil aja nggak peduli gitu kan, desain apa aja terserah gitu, nanti teknik nah, sipilnya yang pusing gitu kan. untuk kerjain. Nah, itu kan gitu kan. Tapi kalau planolog nggak bisa begitu. Dia harus mikirkan secara keseluruhan. Hmm. Ada memang yang jangka pendek, ya ini. Tetapi Hmm. mesti mikirin, tapi ini sampai kapan gitu loh, Mas. Oke, oke, oke. Gitu ya. Bahkan Gitu. kalau nggak salah dengar-dengar Pak, planolog itu selain apa belajar soal planologi Pak, mereka juga belajar soal hukum, soal apa Ya. ilmu-ilmu lain gitu yang bisa menopang itu. Karena tadi apa planolog tuh nggak harus apa nggak cuma mikirin sekarang, tapi mikirin nanti ke depannya gimana gitu. Dan dia harus mikirin ya sekitarnya gitu. Kalau sekitarnya ada hutan gimana, kalau sekitarnya sawah gimana. Kalau sekitarnya ada, kalau di Jogja tuh tanah Sultan tuh gimana, kalau misalkan di sekitarnya udah ada pemukiman padat penduduk gimana gitu. Mesti pikirin anu lah, komprehensif kalau bahasa Komprehensif, itu iya, ya. komprehensif benar-benar. Dan integrated. Nah, cuman cilakanya juga, jadi kan planolog-planolog ini selama ini bekerja tidak pernah memikirkan sumber.
pembiayaannya itu berasal dari mana gitu loh Mas. Iya. Ya, dia bikin rencana 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu, tapi Hmm. terus gimana cara jadiinnya kan nggak pernah dipikirin. Iya. Pokoknya harus sediakan aja duitnya gitu. Nah, sementara Hmm. kalau udah bicara Pemda kan duitnya nggak ada, ya kan? Iya. Pusat segala macam. Nah, ini yang Ada tapi dikit. ya, gila nggak cukup ya. Nggak cukup. Kapten kalau buka, saya tuh punya aplikasi namanya Otonometer, udah pernah buka Mas Afif? Belum, mungkin nanti saya coba buka, Pak. Ya, silakan buka. Neraca ruang itu sebetulnya tujuannya ke sana, gitu ya. Kita sudah Hmm. bikin satu aplikasi yang namanya Otonometer. Hmm. Nah, Otonometer itu adalah kalau bahasa saya itu teknokratik parameter, Mas. Teknokrasi parameter, oke. Teknokratik parameter itu artinya Anda bisa melihat di situ real, bukan anggaran ya. Jadi berapa sih dapatnya Bogor gitu loh, Mas. Oke, Ya. oke, oke. PAD-nya berapa sih? PAD-nya berapa gitu ya. Nah, lalu di situ Anda juga bisa lihat belanja pegawainya berapa sih gitu loh, Mas. Iya, iya, Oh, jadi kita di pajak ini cuma bayar belanja pegawai ya, gitu kira-kira. Hmm. Jadi bisa Iya, tahu iya, tuh. iya. Dan itu angka real, bukan Iya. bukan anggaran, angka yang Uang eh, angka real yang emang dipakai. emang realisasi. Hmm. Jadi realisasi anggaran itu kan dilaporkan ke Dirjen Perimbangan Keuangan. Iya. Nah, di Dirjen Perimbangan Keuangan itu dipublikasikan, tapi kan orang banyak nggak tahu, nggak buka. Jadi kita cuma Iya. memfasilitasi apa yang ada di JPK itu, Hmm. hingga sebetulnya kita bisa tahu persis loh, segini loh duitnya gitu loh. Oke, 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 oke. Iya, iya, Eh, iya. kalau misalnya Anda tidak keberatan, nggak apa-apa nanti di IT ini saya bisa tunjukin, bisa share screen nggak saya ini? Sebentar, Pak. Saya coba. Harusnya sih bisa ya. Mana ya? Coba ya. Saya. Coba, Pak. Saya. Oh nggak, you can request Oh, to talk. udah, Ya, ya, udah, Pak. bisa ya. Oke. Eh, kelihatan Mas? Kelihatan, Pak. Nah. Oke. Oh, ini. Ini loh. Nah ini Anda bisa pakai ini gitu ya. Hmm. Ini kan ini saya masuk gitu ya. Ya, Saya udah daftar, saya tinggal pakai gini aja nggak gitu. pakai akun. Nah, ini sebentar Mas ya, dia masuk, lanjut. Nah, sekarang Hmm. misalnya saya bukain ini pakai jelajah gitu Mas ya. Ya, Nah, jelajah, sampean kan di Bogor ya. ya, di Bogor. Saya ganti nih Jawa Barat. Jawa Buka Barat. Kota Bogor atau Kabupaten Bogor? Kabupaten, kabupaten. Kabupaten Bogor ini berarti Bogor, Ya, gitu ya. Ini datanya yang lengkap 2022 kita pindah. Mas mau lihat apa nih? Pendapatan Bogor berapa gitu ya? ya. Nah, ini kelihatan Mas, pendapatan Bogor tuh rata-rata per kapita Hmm. Hmm. 1.622.000 per kapita. Kecil juga ya. Kecil. Di Indonesia tuh dia nomor 501 Mas. Wah, Jadi kalau mau lihat di Jawa Barat, ini geser nih. Provinsi gitu. Dia nomor 23 Mas. Dia 1.622 Kabupaten Bogor. Gitu ya. Jadi paling gede apa? Cirebon. paling gede Cirebon. Kota Nah, Bogor nomor 8 tuh. Gak wajar sih. per Kota kapita Bogor ya. 8. Iya, per kapita. Penduduknya Bogor tapi 5 juta Mas. Gitu. Ya, Nah, kalau penduduknya si Cirebon mungkin lebih sedikit dari itu gitu ya. Ini kalau kita iya, ke Cirebon, Cirebon tuh penduduknya tadi kota Cirebon ya Mas ya. iya, kota Cirebon. Ini kota Cirebon penduduk Kabupaten Cirebon 2,3. Jadi kalau kota Cirebon selebihin ini Harusnya sih lebih kecil. Oh. 140 cuma gitu kan. Hmm. Ini bisa lihat gini. Ini bisa macam-macam Mas. Mau lihat pendapatannya, mau lihat belanjanya juga bisa. Gitu ya. Tadi kalau kita bicara itu saya balikin dulu ke Bogor ya Mas ya. Hmm. Nih, kebalikin ke Bogor. Ini belanja, ya kan? Ini Iya. belanjanya 1.600.000, gitu kan? Hmm. Jadi besar, gitu ya. Nah, terus mau lebih detail, detail lagi Mas, bisa nih. Belanja operasinya berapa? Katakanlah belanja pegawai, gitu ya. Iya. Belanja pegawainya 457.000 Mas per kapita. Hmm. Oke. Nah, tadi kita balik nih. Lalu tadi kan itu belanja. Tadi waktu Iya. pendapatannya itu gimana?
Ini pendapatan, katakanlah kita pilih PAD-nya, Mas, ya kan? Iya. PAD-nya 662. Hmm. Sampai udah kebayang dong, belanja pegawainya hampir 70% dari PAD. Ngerti nggak? Pantesan jalan di Bogor nggak pernah beres. Sampah nggak beres gitu kan? Iya, sampah nggak beres. Itu Nah, Bantar Gebang mau sampai kapan itu? Galuga nah, udah overload gitu. Terus ini jalan nggak beres-beres. Pantesan kata saya. sampean Aduh. bisa pakai ini Mas lebih gampang lagi. Kalau tadi kan jelajah Hmm, cuma lihat satu-satu nih Mas, gitu iya. ya. Nah, Anda bisa pakai utak-atik ini. Hmm, Nah, utak-atik ini, gitu ya. Tadi kan hmm, Bogor nih. iya. Nah, Anda mau lihat nih, mau dibanding-bandingin. Maksudnya utak-atik itu bandingin dua data, Mas. Oke, oke, oke. Sampai lihat keuangan. Hmm, Oh, saya mau lihat pendapatannya. Pendapatannya kan paling penting PAD kan, Mas. iya. Ini mau lihat detail bisa, Mas. Pajak, gitu. Pajak bisa lihat pajak hotel segala macam bisa, Mas. Nah, ini Iya. kita ini karena untuk nanti coba sendiri ya. Ini Oh, PAD, iya. terus ada transfer. Hmm, Transfer itu kan ada yang dari pusat, ada yang dari daerah itu dari provinsi. Ya kan? iya. Oke. Lalu ada, udah itu aja lah kita ambil ya. Hmm, Sekarang kita mau bandingin dataset 2 kita pilih di keuangan juga misalnya Mas. Tapi di belanjanya kan gitu Mas. iya. Belanja operasinya apa? Belanja pegawai, belanja barang jasa. Ini bisa dipilih macam-macam. Tapi Hmm, misalnya ini aja sama belanja modal ini yang paling penting nih. hmm, Sampai lihat tuh, gitu kan. Nah, gini Mas. Ini hmm. tahun 2022 pendapatannya Bogor itu dari apa namanya PAD-nya ini 662 ini bisa diginiin 662 gitu kan. Iya. Dari pusatnya 749 Mas. Hmm. Nah, dari provinsinya dia 200. Nah, 200 Hmm. itu apa Mm-mm. aja itu? Kan pajak kendaraan bermotor dibagi antara provinsi sama daerah. Iya. Pajak bahan bakar juga dibagi tuh. Ya kan? Hmm. Pajak bea balik nama, pajak air permukaan itu itulah yang dibagi antara provinsi sama daerah. Nah, Bogor dapat jatah 200 Oke. kan. Nah, sementara dari belanja pegawainya segini, Mas, 457. Gitu kan. Hmm. Nah, belanja barang jasanya 579 kan gitu, Mas. Iya. Nah, disinilah nanti kalau misalnya kita sudah punya kesadaran itu, kita kan nanya nih, barang jasa yang kamu Tanya beli tuh itu apa sih gitu kan. apa gitu. Kok sampahnya masih nggak beres-beres juga Iya, gitu, jalan Mas. nggak beres gitu. Nah, itu bisa lihat sini dan ini bisa lihat Hmm. tahun-tahun belakang Mas, 2021. Hmm. Hmm, 2020 gimana gitu loh Hmm. Mas. Iya, iya, iya. Satu lagi Mas ya, Anda bisa pakai berkaca, bandingin nih. Wah, tadi kan Bogor, Ya. kata yang sepadan dengan Bogor apa? Misalnya kita ambil mana Mas? Jawa Tengah, kira-kira yang penduduknya 5 juta apa ya? Katakanlah Brebes, misalnya gitu ya Mas ya. Hmm. Iya. Ya, Brebes. Nah, kita mau bandingin nih antara Brebes sama Bogor gitu. Hmm. Ya, dari mana? Dari sama tadi pendapatannya kita cek PAD, kita cek transfer pusat ini misalnya gitu Mas ya. Hmm. Pilih dataset duanya, keuangan juga misalnya kita pilih belanja gitu Mas. Operasi samalah dengan yang tadi ya, gini. Hmm. Kita proses nih. Kita bisa bandingin nih, gitu kan. Penduduknya Brebes ternyata 2 juta, Hmm. 40% daripada Bogor. Hmm. Tapi struktur pendapatannya Brebes itu PAD cuma 209.000 per kapita. Hmm. Sampean begini 662 gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, transfer dia 1 juta lebih. Sampai di sini cuma 700 gitu kan. Hmm. Lalu gimana dengan belanja pegawainya? Dia 457. Si Brebes 507 lebih mahal kan gitu. Hmm. Nah, harusnya orang Brebes bisa bilang kayak Bogor dong, PAD-nya lebih besar gitu Hmm. loh, Iya, Mas. iya, Ngerti iya. nggak? Oke, Nah, oke. inilah yang saya maksud dengan literasi dari Mas. Ya, jadi Hmm. kami mengembangkan ini ya supaya publik dengan mudah untuk mengetahui bagaimana sih sebetulnya profil parameter teknokratik dari masing-masing daerah mereka, gitu ya. Hmm.
Nah, di sini ini yang saya bilang yang sedang lagi ongoing, lagi dikerjakan yang Madani Meter sama Konstitusi Meter ini Mas di bawah ini Mas. Hmm. Ini belum jadi, tapi yang Madani ini nanti akan bisa ngasih tahu Mas Afik sudah Hmm. bayar pajak berapa itu. Nah, Oh, nanti di sini. iya. Gitu sih Mas. Wah, saya Wis. jadi ngecap soal ini. Tapi ini baik, ini bagus untuk di. Ini bisa dilihat di website. Anda bisa juga download Mm-mm. kalau Anda pakai Android di Google Play Store. Oke, oke. Coba deh. Otonometer. Meter. Oh, ini otonometer.com. Nah, itu kalau di desktop pakai itu Kalau desktop pakai. websitenya. Ya. Kalau di pakai HP iPhone juga sementara pakai itu dulu. Hmm. Tapi kalau misalnya pakai handphone Android, Hmm. Samsung atau apa gitu, Hmm. cari di Google Play Store itu ada. Hmm. Iya, iya. Menarik nih. Ntar saya coba ini ya. Saya coba kulik ya ini. Menarik nih. Waduh, ini data dari semua apa provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia dikumpulin di satu apa Pramban, namanya otonometer, luar biasa. Ada Waduh, ini. statistik juga di situ Mas ya, ada penduduk, ya, ada Wih, oke, jumlah oke. hotel, Hmm, iya, iya. restoran, Hmm. ASN, itu ada semua di situ. Oke. Berarti ini juga bisa dipakai buat ini dong, Pak. Buat apa ya? Kan sekarang kan lagi debat ini ya, Pak. Lagi debat pilkada ya gitu. Ini Sangat juga bisa, bisa buat ini tuh. Buat apa? Kalau dari kita gitu ya sebagai masyarakat buat ini, buat konfirmasi lah gitu. betul, Apakah mereka ngomong ini bener gitu? betul, betul. Oke, oke, Sangat oke. bisa. Nah, masalahnya kembali lagi kan Mas, masalahnya mereka yaitu perlu kan didorong di Hmm. apa namanya dibuka literasinya bahwa Anda bisa lihat loh gitu kan kira-kira ya. Iya. Anda bisa lihat loh sebetulnya selama ini bagaimana sih kinerja pemerintah Anda gitu ya. Hmm, oke, oke, Bisa oke. dikurangin. Nah, ada yang menarik Mas. Iya, Ini juga banyak orang nggak sadar bahwa kan di eranya Jokowi ini ada satu undang-undang Mas. iya. Saya dengar Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah. Saya baru pernah dengar tuh, Pak. Pernah dengar? Baru pernah dengar. Oh, baru pernah dengar. Baru dengar sekarang Baru maksudnya. dengar sekarang ya. Oke. Jadi otonomi daerah itu, Mas, Iya, eh, waktu itu kan reformasi, terus kita sepakat, oh ini otonomi daerah harus diperluas, gitu ya. iya. Nah, turunan daripada otonomi daerah diperluas itu ada dua. Hmm. Satu undang-undang pemerintah daerah Hmm. yang kemudian melahirkan ada pilkada, ada itu segala. Iya, Itu kan kekuasaan politik, gitu kan. betul. Tapi juga ada keuangan dong, Kekuasaan anggaran. soal anggaran. Jadi independensi dia adalah membiayai, gitu ya. Iya. Itu turunannya adalah Undang-Undang Perimbangan Keuangan. Hmm. Disitulah ada kebijakan-kebijakan yang disebut mana yang menjadi hak daerah, mana yang menjadi hak pusat, gitu loh. Oke. Nah, di situ yang dikasih kepada hak daerah itu itulah yang disebut dengan PAD, Iya, pendapatan asli daerah. kasih daerah. Jadi pajak hotel, restoran, parkir, hiburan itu untuk daerah, gitu kan. Hmm. Lalu yang lainnya untuk pusat. Hmm. Nah, lalu yang lain untuk pusat ini ada yang dibagi dengan daerah. Hmm. Oke, oke, oke. Itulah namanya, itulah dasar-dasar perimbangan itu, Mas. Hmm. Nah, pembagian itu supaya berimbang itu Hmm. ada dua, Mas. Ya, ada Hmm. yang namanya dekonsentrasi, jadi Hmm. tugas-tugas pusat yang diserahkan kepada daerah untuk yang ngerjain, gitu. Iya. Jadi, lu urusin ini deh, ntar duitnya gue kasih, gitu kan, Mas. Nah, itu Hmm. Iya. kayak gitu. Lalu yang kedua, bagi hasil. Hmm. Bagi hasil itu karena itu kamu punya ya udah kita bagi gitu. Hmm. Nah, yang dibagi hasil apa? Yang dibagi hasil itu adalah pertama itu berkaitan dengan sumber daya alam. Hmm. Tapi yang dibagi adalah bukan pajaknya.
Yang dibagi adalah royalti. royalti. Oh, kayak ada pajak Nah, ada royalti. Ya. jadi misalnya royalti setiap kali motong kayu bayar segini gitu kan, atau Hmm, ambil minyak segini. Nah, yang jadi soal tidak semua daerah punya sumber daya alam. betul banget. Yang ada Kalimantan misalnya banyak, Papua yang dapat banyak. Iya. Bogor Hmm, mungkin nggak punya tuh batu bara ya, nggak dapat lah nggak ada. gitu kan. Dulu ada Ah, tambang emas dulu, cuma udah tutup. Normal itu nggak dapat gitu kan. Hmm, Nah, lalu yang kedua yang dibagi hasilkan itu adalah pajak, tetapi hmm, hanya pajak penghasilan orang pribadi gitu loh Mas. oke. PPH Jadi ya. Ya. PPH, PPH OP ya, orang pribadi. Hmm, Kan ada PPH badan, ada ada OP. PPH orang pribadi. Kalau di sana itu ada katakanlah hotel X gitu, Hmm, atau ada perusahaan apa gitu, di hmm, Bogor gitu ya. Perusahaan itu kan bayar pajak tiap tahun. iya. Nah itu nggak ada, Bogor nggak dapat apa-apa gitu loh. Yang Oke. ada itu cuman orang pribadi, itu pun kalau terdaftar sebagai warga Bogor. Oh iya. Kalau misalkan dia komuter misalnya Iya, orang nggak ada. Sukabumi kerja di Bogor, berarti pajaknya masuk ke Sukabumi. Sukabumi. Oke. Sukabumi. Nah, itu menyebabkan Hmm, kan pajak penghasilan itu dibagi, Mas, sama Bu iya. Sri Mulyani, gitu kan? Hmm, Pajak penghasilan orang pribadi ya, dikumpulin hmm, 100, 20 iya. dibagi ke daerah, gitu kan? Nanti ada Oke. rumusnya tuh, Pemdanya 7,5%, provinsi Hmm, berapa berapa gitu ya, ada yang bagi-bagi segala macam. iya. Dari 20 yang dibagi itu, Hmm. kurang lebih setengahnya itu untuk Jakarta, Mas. Iya. Agak miris ya. Jadi wong sugih deh Jakarta, Mas, gitu loh. Iya. Dia punya perusahaan mungkin di Kalimantan, di Surabaya, di mana gitu kan segala macam kan. Hmm, Katakan dia direktur di sana, ya hmm, tetap yang dapat Jakarta, Mas. Nah, hmm. undang-undang itu sekarang kan diubah, Mas. Ya, Iya. tapi sebelum ubah, di dalam undang-undang perimbangan itu ada ketentuan, Mas. 26% Hmm, itu untuk dana alokasi, untuk iya. dikasih ke daerah. Jadi ibaratnya Oke. judulnya kan perimbangan. Iya. Supaya imbang, cadangkan dong untuk dialokasi. Itulah Hmm, namanya dana alokasi 26%. iya. Gitu kan. Nah, undang-undang itu sekarang udah dihapus, Mas. Hmm, Diganti menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. hmm, Judulnya juga sudah berbeda. Kalau dulu perimbangan keuangan, hmm. ini Sekarang. hubungan keuangan. Hmm, Jadi hubungan itu kalau suami istri itu hubungan suami istri. iya. Ya, supaya hubungan kita baik-baik aja syaratnya kalau kamu Apa keluar gitu. masuk kira-kira gitu Mas, ya kan? Iya. Bukan perimbangan tapi hubungan. Hmm, Nah, karena bicara soal hubungan, hmm, maka syarat yang 26% tadi dihapus, hmm, lalu muncul syarat baru. Syarat baru itu apa? hmm. Belanja pegawaimu nggak boleh lebih dari 30% gitu loh Mas. Oh, diteken untuk ininya, spendingnya gitu. Eh, di satu sisi bagus supaya pemerintah daerah itu jangan boros Hmm, karena uangnya dihambur-hamburin kayak kita tadi lihat ya. iya. Ini cuma segini, belanja pegawainya sekono, itu sama besar gitu kan, sama Iya. masyarakatnya nggak ada. Satu sisi bagus, Hmm, tapi di sisi lain, hari ini per hari ini hmm. 80% daerah itu belanja pegawainya sudah di atas 30. Waduh, ini mau neken susah ini. Itu nanti kita cerita lain deh. Oke. Itu kapan-kapan ya. Ini karena Oke. ini kan di luar konteks sampean. Tetapi Iya. itu akan menjadi dalam tanda petik bom waktu bagi siapapun yang akan jadi kepala daerah besok. Karena dia harus menuruti gitu ya, apa anggarannya sedikit, spendingnya nggak boleh banyak-banyak gitu. Sedangkan keperluan di daerah itu banyak gitu kan, apalagi daerah yang baru membangun gitu kan. Kalau mungkin kayak
daerah Kota Bogor atau beberapa daerah yang udah sustain mah enak lah gitu kan. Tapi kalau apa daerah-daerah yang baru membangun atau baru dimekarkan gitu kan, wah itu Kabupaten bener-bener Bogor sih masih oke ya. Kalau nggak salah ya, saya di bawah 30, tapi mepet 29 atau berapa gitu ya ya. itu juga Tapi nggak kalau di luar ngaruh Mas, sama sekali gitu. ya di luar tuh Sukabumi atau itu di atas 30 semua rata-rata. Iya, benar-benar. Itu apa yang belanja pegawainya sekitar 29% aja rasanya kayak autopilot, Pak. Yang diurusin Cibinong aja terus gitu. Saya yang apa jarak perjalanannya sejam dari Cibinong aja tuh tidak merasakan apa-apa dari kabupaten gitu kan. Padahal apa namanya kalau balik nama saya apa pasti bayar pajak, kalau kendaraan tiap tahun pasti bayar. Terus apa namanya kalau ke minimarket pasti saya juga ada pajaknya gitu kan. Tapi ini aduh kata saya tuh. Nah, mudah-mudahan kita Miskin. kan positifnya gini, Mm, ketentuan itu tentunya selalu didasari oleh tujuan yang baik, gitu kan. betul. Kita harapkan pemerintahnya jadi lebih bijak, ya, karena Semoga. ya semoga lebih bijak. Mm, Karena kalau secara matematik kan dasar sederhananya gini, anggaplah satu daerah itu sekarang belanja pegawainya 35%, Mas. Iya. Menurut Anda kira-kira bisa nggak dia potong gaji itu atau potong susah ya, Mas? Susah ya. Nanti kalau dipotong, dikurangin, orangnya jadi males, nggak ada Ya. duit buat apa Mm, kerja, gitu kan? iya, iya. Masa pakai biaya sendiri kan? Nggak bisa Betul, ya. betul. Kita berasumsi bahwa uang itu digunakan dengan baik lah, gitu ya. Anggaplah gitu, gitu. Tapi karena ini 35, Mm, terus gimana supaya jadi 30? mm. 100-nya diubah kan, Mas. Iya. Buat 100-nya jadi 120. Oke, Jadi berarti berarti 30%. berarti pendapatannya yang ditambah biar apa aman di range ini, tapi anggarannya eh, entah naik entah tetap gitu. Iya, betul. Nah, nambah pendapatan gimana, Mas? Nambah pendapatan ya apa namanya entah nambah pos pendapatan atau nyari sumber pendapatan baru atau Ya, tapi 80% kan pajak tadi saya bilang. Berarti pajak iya dong. naikin lagi. Nah, gitu kan? Nah, Iya. kalau saya naikin pajak supaya masyarakat saya tidak komplain, kan gitu. Mm-mm. Iya. Saya kasih pelayanan. Hmm. Ibaratnya lu bayar pajak lebih, Hmm. tapi dengan pelayanan ini biaya lu jadi lebih rendah, kan gitu, Mas? Oke. Kan? Lu bayar pajak lebih, Hmm. tapi setelah ini kamu bisa pakai angkutan umum lu. Nah, gitu. Oke. Lu bayar pajak lebih, tapi sampah Hmm. lu gua angkat. Iya, Jadi iya, iya. ada return. Kita berharap bahwa kepala-kepala daerah besok itu jadi cerdas seperti itu. Kreatif gitu. Iya, kalau dia cuma taunya majakin doang, lama-lama orang marah dong. Gitu. Iya. Pendapatan gue 100, sekarang gue udah bayar pajak 20, lu naikin 5 lagi. Padahal yang 80 aja gue udah begap-begap. Kan gitu, Mas. Jadi Iya. orang, Iya. nah, itu dia. Dan ini saya pikir nggak masalah dibicarakan. Kenapa? Iya. Tapi kalau terus kita ngomong gini, oh, kamu emang udah bayar pajak. Wah, kalau ada yang berani ngomong gitu sama saya paling tertib bayar pajak. Gitu. Iya. Oke, oke, oke. Ini menarik ini soal hak dan kewajiban ini ya. Karena ya kita kan selalu diajarkan dari SD gitu ya bahwa ada yang namanya hak, ada yang namanya kewajiban gitu kan. Kewajiban apa yang harus kita lakukan, hak apa yang harus kita dapat, bukan 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 bisa ya, tapi harus gitu. Karena kalau itu tidak dipenuhi gitu kan, karena kalau hak itu tidak dipenuhi kan berarti kan apa ya terjadi apa ya penempatan suatu secara tidak adil gitu kan, karena yang seharusnya didapatkan orang tapi kan tidak didapatkan gitu kan, kayak gitu. Gampangnya gini, Mas. Hmm. Anda tahu kan, Undang-Undang Dasar kita sudah diamandemen 4 kali. Iya. Pada salah satu amandemen itu yang menjadi hak warga negara itu dirinci, Mas. Itu namanya pasal Hmm. 28. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ada B, J itu, Mas. Iya. Hak untuk ini, hak untuk itu. Ada semua di situ. Hmm. Pertanyaannya, buat apa sih ditulis-tulis kalau misalnya nggak dilaksanakan? Gitu. Hmm. Iya. Hak mendapat pelayanan kesehatan. Itu hak loh. Hmm. Jangan dimacem-macemin. Sama dengan
ya namanya hak, hak itu kan nggak usah Hmm, macam-macamin, kewajiban oke oke. kewajiban, hak hak kan gitu Mas. Nah, oke. Nah itu diturunin nggak? Caranya Iya. supaya saya betul-betul bisa memberikan pelayanan kesehatan gitu Hmm, loh Mas. Kalau hak mendapatkan pelayanan kesehatan kalau kamu punya uang nggak ada itu Mas di undang-undang. hmm, oke oke. Berarti kemudian ketika para pejabat ini dilantik dan mereka itu berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang 45, berarti salah satunya adalah bagaimana hak-hak masyarakat yang ada di apa namanya di pasal 28 ini harus bisa dilaksanakan dong. Berarti kalau misalkan Iya dong. hak ini tidak di apa ya tidak bisa ditunaikan gitu oleh negara, oleh pemerintah gitu. Berarti pejabat yang bersangkutan dianggap melanggar Undang-Undang Dasar. Harusnya. Harusnya gitu kan. Dan ini bisa masuk ke, maksudnya ini parahnya impeachment gitu kan. Tapi kan kayaknya nggak ada yang pernah bahas ini kayaknya deh. Tuh. Hmm. Kita tidak sadar. Karena nggak Ini sadar kan Mas atau Afif, nggak baca gitu. Mas Afif kan mau membuka kesadaran publik gitu kan. Jadi Iya. artinya publik sekarang tahu, oh iya saya udah bayar pajak loh. Oke oke oke. Lalu saya dapat hak saya. Oke lah, kamu nggak bisa sempurna, tapi janjiin dong service level hari ini berapa gitu loh Mas. Oke Gitu oke kan. oke. Oh, service level hari ini kalau misalnya kamu sakit, kamu ke puskesmas deh, pasti nanti dilayani. Hmm, Oh. Besok service levelnya kalau kamu sakit, kamu di hmm, puskesmas perlu tindakan, tindakannya akan dikerjakan hari itu juga. Gitu loh Mas. oke. Nggak perlu nanti nunggu 5 hari, nunggu seminggu, terus keburu meninggal gitu ya, nggak perlu gitu. Gitu loh Mas. Nah, Iya. masing-masing daerah itu mungkin kemampuannya beda-beda. Betul. Bogor janjinya bisanya 5 hari. Hmm, Cianjur mungkin bisa 2 hari, gitu loh Mas. Ya. hmm, Atau call ambulans deh. Pokoknya kalau di Bogor, call ambulans setengah jam nyampe, misalnya gitu loh Mas. hmm, Ya, itu dipenuhi, dibikin apa namanya SPM bahasanya itu, standar hmm, pelayanan minimum. Nah, iya. sekarang setengah jam. Nanti berarti yang masuk berikutnya gitu kan, DPR berikutnya kampanyenya apa? Kami akan membuat 20 menit. Nah, gitu loh. Itu Iya. kan lebih bagus, bukan Oke, oke, oke. omdo doang Oke, gitu oke. ya. Iya, kan karena emang apa kesadaran itu emang harus dibangun gitu di masyarakat supaya mereka tuh nggak asal nerima aja gitu. Wes wayahe gitu ibaratnya gitu kan. Karena kayaknya kita hari ini menghadapi masyarakat yang begitu Pak kayak gitu. Jadi kalau misalkan nggak dapat gitu ya wes wayahe gitu kan. Kita Supaya ngomong juga nggak didengerin gitu kan apa namanya kita eh, apa namanya rame-rame nanti dianggapnya memberontak terhadap penguasa gitu kan gitu aja terus gitu kan kayak gitu di sosial media juga sama gitu ya kayak gitu Pak oke gitu eh, Mas. gimana Ya, Pak. silakan 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 Mas. Oke, oke. Saya Oke, mungkin terakhir sebelum kita ke penutup, Pak, saya mungkin mau bahas soal Gen Z, Pak, gitu. Mungkin Bapak Hmm. apa ya punya pandangan khusus mungkin soal Gen Z dan Gen Alpha kita hari ini yang banyak yang menyebut bahwa mereka mendapatkan problem-problem yang diwarisi katanya oleh generasi sebelumnya gitu kan. Gimana Gen Z itu kan berarti kan lahir sekitar tahun 98 99 sampai 2008 atau 2007 gitu lah. Pokoknya sekitar itu gitu. Dan saya kan part dari itu gitu. Itu kan hari ini kan problemnya kan banyak kan kesehatan mental, kemudian juga soal kesulitan untuk dapat kerja gitu kan. Kemudian yang lagi rame juga pinjol, judi online gitu-gitu. Nah, kira-kira apa mungkin Bapak punya pandangan khusus gitu mungkin soal Gen Z gitu dan Ya, masalah-masalahnya gitu. yang pasti kan begini, problem besar yang kita hadapi Mhm. di mendatang itu adalah lapangan pekerjaan, Mas. Hmm. Ya, tapi di sisi lain struktur biaya kalian, Hmm. ya, Anda Gen Z kan, Gen Z ya, Iya, Gen Z ya. struktur biayanya Mas Afif dengan struktur biaya ketika saya seusia Mas Afif itu berbeda. Iya, banget itu. Bukan hanya harganya lebih mahal, Hmm. tetapi dulu ada yang tidak ada biayanya, sekarang sama sampean ada biayanya. Oke, misalnya apa tuh, Pak? Nah, dulu kita nggak ada pulsa, Mas.
Oh iya, kuota gitu nggak ada ya, karena komunikasi kan emang cuma lewat surat, Iya. lewat apa, terus tempel perangko kirim ke kantor pos atau lewat kotak pos yang ada gitu. Kita nggak ada komputer, Mas. Ya, itu juga sama Sampai gitu. nggak bisa. Kita nggak ada handphone. Wah, itu banyak, Mas. Ya. Kalau Gitu lebih ya. jauh lagi, kita dulu masak nggak pakai gas, Mas. Oh, sekarang pakai gas sih. Nah, gas. Dulu kan masih bisa kayu. Kalau nggak ya pakai Hmm. minyak. Apa, minyak tanah gitu ya. Iya, Yang iya, iya. bicara segala macam. Lalu banyak, Mas. Pembalut wanita belum belum seperti sekarang, Mas. Dulu pembalut Hmm. wanita masih pakai kain atau anduk gitu ya. Oh, jadi enak bisa dicuci, jemur, pakai lagi gitu. Mungkin sekarang lebih higienis, tetapi Hmm. intinya adalah struktur biaya hidup kami Hmm. dengan biaya hidup yang sekarang itu Hmm. beda. Nah, Betul. artinya kebutuhan akan uang Hmm. dengan saya dulu beda gitu loh, Mas. Ya kan? Iya. Nah, otomatis karena butuh uang kan Anda perlu kerja gitu loh, Iya, Mas. Ya, perlu harusnya kerja. gitu. Nah, di sisi lain, lapangan pekerjaan sekarang dengan kami dulu berbeda, Mas. Hmm. Dulu, mungkin saya nggak tahu Mas Afik sempat ngalami apa enggak. Jalan tol itu ada yang jaga loketnya. Iya, itu saya masih ngalamin itu. Sekarang Masih juga ngalamin. mungkin beberapa masih ada mungkin. Tapi boleh dibilang itu bakal nggak ada lah. Ya, bakal hilang itu nanti. Nah, jalan tol, ya ada petugasnya, tetapi Anda kan Hmm. bayar tap sekarang. Oh iya, nggak tapi kalau kalau dulu kan kita kan ngasih apa ngasih apa duit ke si siapanya ke Kasih si duit. petugasnya. Betul. Makanya sampai dulu ada iklan Sonsi. Oh, Sonsi. Eh, Itu tahun berapa tuh Sonsi itu? ya itu tahun 90-an lah, zaman saya masih di RCTI itu ya. Di Eh, Sonsi aja gitu kan. Di Mbak iya. En Matiana itu gitu. Hmm. Nah, poin saya berarti apa? Dari situ aja Anda sudah kebayangkan. Jalan Hmm. tol banyak, lapangan pekerjaan tidak sebanyak dulu. Oke. Kalau dulu satu booth itu, kalau dia 24 jam, Hmm. kalau cuma punya 3 pegawai, satu shift Iya. 8 jam, gitu Hmm. kan? Tinggal Iya. libur kan? Iya. Nah, supaya libur kan berarti satu booth harus ada 4 orang misalnya, gitu Iya, kan? gitu-gitu. Nah, jadi itu apa namanya menunjukkan bagaimana lapangan pekerjaan itu lebih sempit besok. Hmm. Belum lagi sekarang, Bang. Bang, oh iya, iya, iya. Dulu Anda perlu ngantri itu di kasir, mau tarik duit, mau apa segala macam ya, mau Iya. store di situ gitu. Hmm. Udah nggak perlu, Mas. Gitu. Benar. Bahkan mesin ATM juga lama-lama udah nggak perlu. Udah Kan nggak gitu. perlu, benar. Karena ada digital payment. Betul. Nah, poin saya, Mas, Hmm. ini bukan problem Indonesia, ini problem semua orang di seluruh Problem dunia. dunia. Nah, kita kembali kepada hal dasar yang tadi kita cerita tentang kenapa perlu negara, gitu Oke. loh. Perlu negara tadi kan ada yang beruntung, ada yang peduli, ada yang ingin berkuasa. Ya. Tapi sebetulnya, hypothetically, orang yang berkuasa ini supaya dia bisa ngurusin yang tidak beruntung. Kan gitu, Iya. pedulian kan? Dan yang beruntung mau berbagi, kan gitu, Mas? Hmm. Nah, artinya ada sebagian fungsi Hmm. yang diambil alih oleh Oleh negara negara. melalui pemerintah, kan gitu. Iya. Fungsi itu sebagian adalah pelayanan. Betul. Nah, melayani para manula, Hmm. melayani apa namanya orang Orang-orang berkebutuhan khusus. kebutuhan khusus, anak sekolah dan sebagainya, Hmm. kan gitu, Mas. Iya. Ya kan? Nah, fungsi-fungsi pelayanan itu Hmm. sesungguhnya adalah lapangan pekerjaan, kan gitu, Mas. Iya. Nah, apakah model pelayanan sekarang ini masih bisa dipertahankan? Gitu loh, Mas. Iya. Ya, Oke. kenapa tidak sebagian daripada pelayanan itu dikerjasamakan? Hmm. Ya, contohnya nih, Mas, kan banyak panti asuhan, panti Betul. janda, gitu kan?
banyak banyak sekali pekerjaan-pekerjaan non profit, ya kan, Mm-mm. yang membutuhkan tenaga profesional. Bukan berarti yang namanya non profit itu tidak profesional gitu loh Mas. Iya, iya, iya. Nah, Anda sekolah belajar Gen Z ini tidak Mm. semuanya kerja di bank, nggak perlu semua kerja di bank, Mm-mm. tapi juga bisa bekerja untuk bagaimana mengembangkan Panti Werda, bagaimana Mm. apa namanya melakukan penyuluhan pertanian, Mm-mm. Kalau bagaimana saya mungkin kasusnya ini apa di pondok pesantren kalau saya. pondok pesantren, Mm. gitu kan? Iya. Itu kan semua itu adalah bagian daripada tadi Mm. itu ya, yang tidak Iya. beruntung, ada yang Hmm. studi gitu kan. Nah, ini Iya. tidak perlu jadi dinas sosial, tidak perlu gitu loh. Hmm. Dinas sosialnya cuman untuk memanage lah gitu ya, Manage. supaya pelayanan sosialnya bisa jadi sempurna. Iya. Nah, oh ini Pak Jilal teori baru. Enggak, Mas. Sekarang Hmm. semua orang di barat sana sedang melakukan penelitian, sedang melakukan pengembangan konsep itu. Hmm. Jadi Iya. pekerja-pekerja sosial itu adalah pekerja-pekerja profesional yang dibayar oleh negara, bukan dibayar oleh pemerintah gitu loh. Hmm. Oke. Negara ngumpulin pajak, Iya. dia distribusikan kembali, tapi supaya ini pelayanannya bagus, dia harus dikerjakan secara profesional oleh pelayan-pelayan itu. Kalau enggak nanti kan antara apa semuanya harus jadi ASN gitu kan. Hmm. Iya. Nah, enggak ada harus begitu. Dan ASN juga saya kira sudah waktunya untuk melakukan reformasi besar gitu ya. Hmm. Kenapa? Karena sekarang kan mohon maaf nih, ASN gampang bukan susah masuknya Hmm. ya kan, tapi juga susah keluar, susah dikeluarin. Ngerti? Iya, susah dikeluarin bener 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 bener. Nah, jadi kalau udah masuk udah nganggap seumur hidup dia jadi ini. Wah, itu Iya. negara gede sekali, Mas. Kalau Apalagi prinsipnya nggak merit, Pak. betul, sampai kalau lihat struktur belanja pegawainya pemerintah Hmm. itu lebih dari sepertiga Hmm. itu adalah untuk pensiun. Hmm. Iya. Gede Gede juga sekali. ya berarti ya. Oh, gede sekali buat pensiun, buat ya dana pensiun lah gitu Dana ya. pensiun. Jadi sementara nggak produktif. Hmm. Jadi kita akan sakit hati. Lu waktu lagi bertugas korupsi Hmm. udah selesai masih dibayar pensiun kan gitu Hmm. Mas. Iya, kan kurang Saya ajar yang gitu. bayar pajak setengah mati gitu kan. Hmm. Saya nggak ada yang ngurusin. Nah gitu loh. Ini, Hmm. Iya. ini akan jadi problem. Kenapa dibilang generasi emas itu jadi problem besar? Hmm. Satu, kalianlah yang menjadi tumpuan daripada harapan bangsa ini, gitu kan? Hmm. Iya. Tapi sementara lapangan pekerjaan kalian semakin sempit, kecuali kreativitas kita terus dikembangkan. Hmm. Di sisi lain, Hmm. senior citizen-nya semakin Hmm. besar karena life ekspektasinya kan makin panjang, Mas. Iya. Ini lebih panjang. Nah, orang-orang satu umur panjang bagus, itu selalu indikator Hmm. tujuan, gitu kan? Tapi Iya. di sisi lain orang yang umur panjang ini mesti diurusin. Hmm. Nggak Benar-benar benar. produktif, udah nggak kerja, tapi dia mesti diurusin dong. Kalau nggak nanti dia gimana, gitu kan? Hmm. Iya. Nah, itu. Nah, berarti Anda sudah susah kerja untuk membiayai kami. Biaya yang apa di atas ini. Iya dong, Kak saya. Hmm. Saya tuh nanti Anda yang biayai gitu loh. Hmm. Iya. Ngerti Benar. ya? Nah, sementara Oh. kesadaran kita makin lama makin tinggi bahwa kami harus dilayani sama masyarakat, sama negara. Kenapa Hmm. seumur hidup gue udah bayar pajak nih? Nah, gitu loh, Mas. Hmm. Iya. Itu memang kompleks. Nah, ini kalau memang kita tidak bangun kesadaran sama-sama, rumit, Mas. Oke, oke, oke. Tapi Pak, tadi mungkin balik lagi soal ini Pak. Apa soal tadi bagaimana melayani orang-orang yang tidak beruntung ini Pak. Mungkin saya punya satu cerita yang akhirnya saya sadar bahwa negara tuh perlu gitu. Saya waktu itu tuh di kampus tuh ada acara bukber gitu ya. Ada acara bukber, apa saya MC-nya waktu itu. Terus habis maghrib itu saya tuh kan mau pulang gitu kan. Mau pulang, mau terawih gitu kan di rumah. Terus di situ ada beberapa box nasi gitu yang nyisa gitu. Karena mungkin yang hadir nggak banyak waktu itu atau enggak yang hadir langsung pada balik gitu. Nah, Hmm. jadi
saya disuruh bawa gitu. Cuma saya bingung karena saya itu kan lagi diet, jadi kan saya nggak mungkin makan banyak-banyak gitu. Terus kakak tingkat saya tuh ngusulin, ya udah kamu kasih aja gitu. Kalau ada orang butuh kasih gitu kan. Hmm. Nah gitu. Terus pulanglah saya dari kampus gitu. Ya mungkin baru 1 kilo jalan gitu. Nemu itu ada bapak pemulung pakai gerobak gitu, gerobak yang dipikul di belakang itu, sama anaknya satu di gerobak gitu. Nah, alhamdulillahnya itu waktu itu cukup tuh si Hmm. boxnya. Cuma udah saya kasih, udah gitu terus saya pergi lagi gitu. Nah, saya nemu apa? Saya ngeliatin lagi apa ngeliat ada orang pemulung juga gitu, pakai pakai karung gitu, ya sama gitu. Terus saya mikir, ini kalau kalau apa kalau eh, Wise itu cuma mengandalkan individu gitu. Individu itu kan kemampuannya terbatas gitu kan. Nah, mau sampai kapan gitu kan kita cuma ngandelin individu gitu. Maka benar tadi orang-orang yang punya privilege ini ketika maksudnya anggaplah mereka orang baik gitu semuanya gitu kan. Nah, tapi kan orang-orang baik ini kan nggak mungkin mereka kan kerja sendiri kan, maka yang mengakomodir inilah yang kemudian akhirnya disebut negara tadi gitu kan, mengakomodir supaya orang-orang yang punya privilege tadi itu bisa, kalau bahasanya Pak Jul tadi, berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang nggak punya privilege gitu, atau tidak beruntung kalau bahasanya Pak Jul tadi gitu, kayak gitu. Betul, Mas. Ya, itu sebetulnya sekarang yang saya bisa katakan begini, ilmu pengetahuan dan teknologi yang tersedia Mm-mm. itu sangat-sangat memampukan itu semua, gitu Mm. ya. Tadi kalau tadi Mas Afik misalnya Anda bayangkan gini, Anda tadi buka puasa bersama, lalu Iya, ternyata ada sejumlah box makanan yang ternyata tidak tidak terbagi gitu ya. iya, ha. Lalu dibilang ya sudah Mas Afik, nanti kalau ada kasih sama yang perlu kan gitu Mas. Iya, Kebetulan aja waktu itu pulang nggak hujan. iya. Nah, Waduh. bayangin kalau hujan, sampai kan repot tuh jumpain orangnya. Oh, iya, 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 iya. Dibawa ke rumah besok basi itu makanan. Iya, Gitu, benar-benar. ya kan? Nah, hari ini ada teknologi yang saya kira Hmm. nanti akan ada yang ngembangin itu. Begitu Mm-mm. selesai nggak jadi gitu, langsung buka apps-nya, siapa yang lagi butuh makan di mana dan sebagainya, tinggal Nah, dikirim. ini di beberapa negara Eropa udah ada nih, Pak, kalau nggak salah. Betul, betul. Dan kita akan masuk ke sana, Mas. Iya, iya, iya. Saya Dan saya berharapnya segitu sih, karena saya tahu ya kalau event-event itu saya pernah ini kalau nggak salah waktu dulu saya SD tuh pernah tetangga saya gitu yang ngasuh saya tuh beliau tuh orang kaya gitu, ngadain resepsi gitu. Terus kan sekitar jam 3-an tuh kan pulang tuh, karena resepsinya nggak lama tapi kan tempatnya gede gitu kan. Nah itu sisaan makanan tuh banyak Pak, apa namanya sopnya masih banyak, terus apa namanya lauk-lauknya tuh masih banyak gitu. Nah saya membayangkan kalau ada mungkin entah ya mungkin kalau kalau di Eropa kan mungkin ada beberapa yang swasta, ada mungkin kalau negara belum ada ya Pak yang coba ngakomodir Pak kalau di Eropa Pak. itu yang saya tahu juga bukan negara ya, tapi Oh, swasta ya. ya, kepedulian sosial gitu ya. Oh ya, swasta atau NGO gitu ya. Ya, kayak gitu-gitu. Itu Oke, nah kayak gitu. Nah itu saya membayangkan kalau ada yang bisa mengakomodir itu gitu, supaya makanan sisa ini nggak mubazir gitu. Wah itu akan sangat membantu itu, banget itu karena kita tuh punya banyak orang-orang yang harus dikasih makan gitu. Tapi orang-orang mampu kita gitu, spend makanan lebih nggak kemakan, akhirnya kebuang gitu. iya, karena mereka juga sebetulnya kan pengen, kalau ditanya mereka mau berbagi, Mas. Betul. Cuman masalahnya mereka kan sibuk. Nah, gitu loh. Saya Ya selalu berpikir sibuk positif thinking ya. Jadi atau nggak tahu mereka kan dikasih kemana sibuk. gitu. Nah, sibuk, nggak ada waktu untuk cari-cari gitu. Ya udah masuk Hmm, ke tong sampah kan gitu, Mas. iya. Makanya di Eropa itu dulu berkembangnya, yang saya tahu itu Mm-mm. karena dia tahu satu restoran itu selalu punya kelebihan makanan Betul. yang nggak diolah gitu Yang ya. nggak diolah. Sehingga umurnya habis. Dia Iya. perlu jaga kualitas sehingga besok harus fresh lagi dan sebagainya. Mm-mm. Ada yang ngumpulin terus Mm-mm. dibagi gitu loh Mas. Yang gitu. Iya. Untuk itu namanya itulah harga Mas. Jadi kita bisa memaklumi. Mm. Ini mohon maaf ya karena supaya ini saya berbagi anu aja ya. Berbagi perspektif lah ya. Berbagi perspektif ya.
Ada satu restoran yang katakanlah dia menjual satu porsinya 1 juta rupiah. Iya. Untuk jenis makanan dan Mm-mm. bahan yang sama di tempat lain kita bisa beli 100 ribu rupiah gitu. Iya, 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 iya. Kenapa dia 1 juta? Ada standar pelayanan minimum yang dia berikan. Oke, Ya, oke. misalnya ini daging fresh Mm-mm. baru umur sehari misalnya gitu, gitu Mm-mm. ya, dan seterusnya lah. Ada syarat. Itulah makanya chef, ada Mm-mm. chef gitu ya. Si chef Iya, itu iya. syarat yang ketat sekali terhadap Hmm. masakan dia. Dan untuk itu dia bilang masakan saya harganya 1 juta. Kamu mau makan nggak makan tuh urusan kamu. Tapi ini saya jualnya segini kan gitu mas. Iya. Tapi kan di market ada yang mau begitu. Hmm. Walaupun yang makan cuma 10 orang, tapi ada kan gitu Ah, mas. iya, iya, benar, benar, benar. Nah, sementara dia menyediakan Hmm. katakanlah 10 gitu kan mas. Hmm. Besok karena hujan yang datang cuma 7 orang. Nah, Tiga tiga. itu karena standar, dia buang itu mas. Dia Iya. akan beli yang fresh. Nah, di Eropa atau di Amerika, masalah standar itu begitu ketatnya. Mereka nggak berani coba-coba, mas simpan deh buat besok. Nggak berani tuh. Nggak berani ya. Nah, adalah yang peduli. Ya udah, nanti saya datang jam 9, mana yang nggak ada, saya ambil untuk saya bagikan kepada orang lain. Hmm. Hanya di sana namanya doggy bag ya. Jadi kalau Hmm. orang kita makan itu kan suka sisa tolong dibungkus gitu ya mas ya. Iya. Nah itu istilahnya kantong anjing, doggy bag. Hmm. Untuk makan Hmm. anjing, soal untuk makan anjing gitu loh mas. Iya. Kita kan nggak kita bawa, nanti kita di rumah makan lagi. Gitu. Makan lagi. Ya, ya, ya. Benar, benar, benar. Nah itu culture, itu budaya. Terus Hmm. tapi orang kita kan yang dibahasnya adalah istilah doggy bag ya. Doggy bag. Hmm. Ya anjing ya, padahal Iya. bukan Hmm. itu dong. Lihat lihat Hmm. perspektifnya secara Hmm. luas lah gitu. Hotdog Jangan aja kan isinya nggak anjing gitu kan. gitu mas. Itu Oke. jadi eh saya kira tantangan sampean di situ, tantangan teman Hmm. di situ, dan itu Iya. tantangan negara saya kira. Hmm. Nah, negara harus mulai berpikir bagaimana caranya mengatasi itu ya. Dari lapangan Hmm. pekerjaan, artinya toh nggak sanggup kok dia kerjain sendiri. Hmm. Oke, oke. Anda Benar, lihat di benar. Bogor deh, berapa banyak orang yang keleleran di pinggir jalan itu. Banyak kan? Banyak banget. Ah, apa bisa diurus sama dinas sosial semua? Kan nggak bisa, gitu kan? Iya. Mbok ya kerja sama di Hmm. kecamatan ini ada ini nanti kata kalian yang handle ya gitu. Saya punya anggarannya untuk handle-nya gitu loh Mas. Hmm. Iya. Itu Mas. Harusnya kan gitu ya. Tapi kan nyatanya kan apa ya? Kerjanya kan sendiri-sendiri, tidak tersinergi gitu kan. Akhirnya dinsosnya capek sendiri Kita gitu asumsi kan. kita Mm-mm. asumsi bahwa mereka belum tahu. Jadi Oh, ya iya, iya, sampai iya. ngomong sampai iniin kan lama-lama terbuka. Jadi Iya. satu lagi Mas, satu lagi yang paling penting. Pegawai negeri hari ini Mm-mm. itu jauh lebih sejahtera dibandingkan zaman saya dulu. Dan saya tuh setuju. Anda Setuju. kerja di swasta belum tentu dapat penghasilan sama dengan pegawai negeri. Mm-mm. Ya, pegawai negeri itu sudah dapat gaji, ya, dapat Dapat beras, bonus. dapat tunjangan, Hmm. namanya TPP itu, tunjangan apa tuh? Pokoknya tukin lah, tunjangan. Oke. Tunjangannya itu bisa lebih besar daripada gajinya, Iya, benar, 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 benar. dan itu resmi, Mas. Terus, Nah, itu kan sudah jadi apa ya, nature lah ya, sebagai apa alamiah gitu. mm-mm. Anda misalnya dikasih orang tua sebulan, ini misal Mas, ini misal ya. Iya. Sampai misalnya dikasih orang tua sebulan 500 ribu. Mm-mm. Misal, Iya. ini buat kamu jajan sekolah segala macam. Mm. Gitu kan? Iya. Maka sampean akan atur itu. Dengan Hmm. 500 ribu itu bagi 30 kan cuma 15 ribu. Gitu kan? Iya. Jadi mungkin sekali-sekali jajan makan Mm-mm. supaya bisa lebih berkualitas. Gitu kan? Iya. Mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Cuma dikasih jajan 500 ribu. Benar nggak Mas? Iya. Tiba-tiba ada rezeki nih orang tua. Sampai dikasih 5 juta sebulan. Waduh. Gitu kan?
Ya. Langsung. Nah, lalu yang dipikirkan apa? Yang tadinya sekali-sekali mau tiap hari, Mm-mm. yang tadinya tidak bisa Jadi jadi bisa. mau bisa, gitu kan? Mm-mm. Iya. Karena sampean nggak dikasih pemahaman yang cukup, yang nggak bisa salah satu apa? Misalnya pergi ke karaoke, akhirnya sampean Mm. pergi ke karaoke. Perlu nggak sampean karaoke? Belum Yang tentu. Ngerti nggak mas? mm-mm. Bukan saya bilang nggak boleh ya, tetapi belum Iya, tentu. Karena iya, lagi kuliah itu satu hari dibutuhkan 12 jam konsentrasi untuk sekolah. Kan misalnya gitu ya mas. betul, iya. Nah, maksud saya mungkin teman-teman ASN ini tidak menyadari bahwa kemewahan yang dia dapat itu Mm. seharusnya memberikan pelayanan yang seperti itu, gitu loh Mas. Iya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena mereka tidak tahu apa yang mesti mereka lakukan dengan lebih baik, Mm-mm. kinerjanya tidak berubah, penghasilannya berubah. Makanya Mm. persoalannya tetap banyak, Mas. Mm. Iya. Oke, oke. Oke, Pak Jalal ini karena nggak kerasa nih ya udah hampir 2 jam Ya, ini ya, luar biasa. saya juga udah ada Mungkin, janji jam oke 11 ini. oke. Mungkin Pak Jalal ada yang ingin disampaikan untuk penutup Pak Jalal? Oke, gini, kita itu kan berbangsa dan bernegara itu bersama-sama, Oke, gitu ya. iya. Nah, bagi yang pertama beginilah, hindarilah bersikap curiga, Hmm, oke 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 oke. bersikap negative thinking, gitu ya. Hmm, Lihat sesuatu itu selalu dalam koridor positif. hmm, Pasti maksudnya baik, gitu kan. hmm, Tetapi bukan berarti harus dipercaya begitu saja. hmm, Bangunlah sikap kritis agar pemahaman Anda yang baik itu betul-betul terjadi, gitu loh, Mas. Ya. iya. Kita kadang-kadang cepat curiga, ini maksudnya apa nih naikin PPN misalnya, gitu Hmm, ya. Oke, PPN mungkin karena negara perlu duit. Positive hmm, thinking saja lah, gitu kan. oke. Tapi setelah ditarik, pelayanan yang diperbaiki apa? Nah, ini sikap Hmm, kritis tadi kan, gitu kan. ya. Nah, jadi jangan negative thinking, selalu positive thinking. Begitu juga ketika melihat orang bersikap kritis, jangan lalu buru mengambil kesimpulan bahwa nih orang gimana gimana. Hmm, Anda mungkin tidak seberuntung dia gitu loh. Jadi coba iya. kita positif dulu lah gitu ya. Hmm, Nah, kalau kita sudah berpikir positif, mungkin datang yang lebih positif, Mas. oke Tapi kalau oke. kita bicara negatif, saya percaya itu kita bangun Hmm, blok, oke kita oke. kita bangun tembok sehingga Hmm, hal lain nggak bisa masuk. Gitu. hmm. Itu, Oke, Mas, oke, kira-kira. oke, oke. Oke, sebelumnya terima kasih banget Pak Jelal udah mau apa namanya mampir nih ke Political Talk apa namanya pagi hari ini. Ini luar biasa nih ya. Nggak kerasa udah 2 jam nih, kayaknya jadi 2 part ini kayaknya nih. Ya Iya, Allah. Oke, oke. potong-potong, Pak potong. Jelal, apa namanya? Mungkin Pak Jelal bisa nih dong apa namanya ngasih apa ibaratnya ini ke pemirsa gitu ya. Jangan lupa buat dengerin obrolan bareng Pak Jilal gitu. Hanya apa namanya? Hanya di Bramslok Podcast gitu. Ya, apa Brahms? Bramslok Podcast gitu. Brahms lu podcast ya silakan yang mendengar, yang melihat ini saksikan di Brahms Loop Podcast obrolan-obrolan yang kami lakukan mudah-mudahan menarik dan bermanfaat buat Anda semua. Oke, Pak Jilal sebenarnya terima kasih dan juga pendengar terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita pada kali ini dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.